Welcome to my channel. Halo, salam sehat dan juga selamat datang di channel Bung Harpa. 17 hari lagi, tidak terasa kita akan menjamu China di Gelora Bung Karno dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 round ketiga dari grup C, dan diikuti 5 hari kemudian kita akan menghadapi Jepang di Jepang. Dua pertandingan yang sangat penting dalam upaya kita untuk lolos ke Piala Dunia, meskipun untuk otomatis kelihatannya sudah tertutup rapat, sangat kecil. Ya, kalau nggak mau dibilang tidak mungkin, tapi ada peluang untuk bisa setidaknya lolos ke round 4. Nah, persiapan sudah dilakukan. Garuda Calling juga kalian kemarin sudah mendengar, sudah tahu 32 nama yang sudah dipanggil oleh Patrick Kluivert. Tentu 32 nama ini nanti akan dikerucutkan menjadi 30. Dua lagi akan dicoret. Kita akan mengulas ya, tapi tidak semua karena di edisi sebelumnya kalian sudah nonton. Tapi gue lebih kepada ingin melihat persiapan dari beberapa pemain yang menarik ya, karena ada yang tadinya bisa bergabung lebih cepat tapi mundur, dan sebaliknya yang tadinya diperkirakan bergabungnya agak mepet tapi justru bisa lebih cepat. Salah satunya adalah penjaga gawang Emil Laudero yang disebut-sebut akan menjalani debut bersama tim nasional Indonesia tanggal 5 Mei nanti, mengingat Martin Paes yang tidak bisa tampil atau tidak bisa dimainkan karena mengantongi 2 akumulasi kartu kuning. Nah, kita akan bahas itu dulu dari yang pertama. Jadi Emil Laudero kemarin, sebagian besar dari kalian juga gue yakin sudah tahu, Palermo klubnya gagal ya melaju ke fase berikutnya di playoff promosi ke Serie A, di mana kemarin Palermo kalah 1-0 dari Juve Stabia. Ya, ini ketika Palermo harus bermain di Stadio Rome Menti. Ya, kenapa main away di kandangnya Juve Stabia? Karena Palermo finish di peringkat atau posisi di bawahnya Juve Stabia ya. Jadi ini satu pertandingan, tadinya kita pikir kalau dia lolos ke final dan ke final itu masih akan main sampai 31 Mei. Ya, tapi ya boleh dikatakan ini doa jelek ya dalam tanda kutip ya, dengan gagalnya Palermo melaju ke fase selanjutnya. Artinya ya mungkin hari ini atau bahkan besok Emil Laudero sudah bisa terbang ke Indonesia untuk segera bergabung ke TC yang nanti akan diadakan atau dilangsungkan tanggal 26 Mei mendatang di Bali ya. Itu dari Emil Laudero. Jadi kita senang di satu sisi gagalnya Palermo bisa membuat Emil lebih cepat datang ke tanah air, dan gak usah khawatir juga karena Emil ini kan mother clubnya adalah Como ya. Jadi dia akan kembali ke Como, tapi tinggal dia bisa bersaing atau enggak di sana musim depan, yang dimana Como kita tahu juga berhasil bertahan di Serie A. Nah, yang berikutnya yang tadinya kita pikir sudah akan cepat selesai tapi kemudian malah mungkin molor adalah Eredivisie, yaitu 2 pemain ya, pemain belakang, satu CB, satu left back atau LB, yaitu Calvin Verdong dan juga Mads Hilgers. Ya, kalau Mads Hilgers di Twente memang kita tahu sudah hampir pasti dia akan masuk zona playoff Conference League. Ya, sementara NEC Nijmegen, klubnya Calvin Verdong, tadinya ada di luar 8 besar. Ya, tapi kemudian karena penampilan yang gemilang dalam 3 pertandingan terakhir, NEC itu meraih 3 kemenangan beruntun, dan di mana di situ kebetulan Calvin Verdong kaptennya juga. Jadi di satu sisi ini membuat akhirnya NEC masuk ke zona UEFA Conference League tadi ya, dan akhirnya nanti dia harus menjalani playoff itu tanggal 22 ya, menghadapi Twente juga nih, menghadapi Hilgers. Jadi salah satu dari mereka nih pasti kan ada yang lolos ke fase final playoff ini. Ya, entah Verdong atau Hilgers nanti akan main tanggal 25 gitu. Nah, salah satu tapi akan selesai bisa langsung gabung ke timnas. Nah, kalau main tanggal 25, salah satu kan pasti ada karena mereka bertemu kan. Nah, ini tentunya main tanggal 25, 26 mungkin baru terbang, mungkin baru sampai 27. Jadi agak sedikit telat. Ini yang gue bilang, yang tadinya Emil Laudero kita prediksi ada potensi untuk bergabungnya agak telat tapi malah lebih cepat. Tapi yang tadinya kita pikir Verdong selesai minggu ini langsung bisa terbang ke Indonesia, tapi malah agak mundur. Verdong atau Hilgers ya, salah satu. Nah, sebenarnya Go Ahead Eagles itu juga masuk di zona ini, tapi karena timnya itu juara KNVB Beker, yang mana ini artinya mereka juga dapat
tiket ke Eropa, artinya mereka tidak perlu lagi menjalani playoff. Jadi Dean James kemarin juga kebetulan main cukup lama, main sekitar 30 menit lebih lah setelah masuk dari bangku cadangan. Jadi 3 laga terakhir Dean James sudah main 2 kali meskipun dua-duanya masuk dari bangku cadangan gitu. Jadi bervariasi nih situasinya. Nah, kita sedikit singgung kembali lagi ke pemain belakang atau penjaga gawang. Jadi ada Martin Paes yang agak sedikit menimbulkan kekhawatiran kemarin saat timnya dihajar Houston Dynamo 2-0, itu namanya tidak ada di DSP sama sekali. Padahal kalau kita bicara akumulasi kartu kuning, dia nggak mengantongi kartu kuning. Jadi kita nggak tahu ada apa. Mudah-mudahan ya kalaupun ada masalah minor. Mudah-mudahan dia nanti bisa fit in atau bisa kembali lagi memperkuat timnas in time. Walaupun sampai dengan tanggal 31 Mei klubnya masih ada jadwal nih, masih ada 1 atau 2 lagi, gue lupa. Jadi dia kemungkinan mainnya gabungnya agak mepet ya, mungkin langsung ke Jakarta bahkan. Oke, masih di penjaga gawang, nama Sirus Margono ini pemain yang di Garuda Calling sempat banyak yang mempertanyakan kok dia nggak dipanggil, padahal mainnya bagus. Gue setuju banget gitu, setuju dalam arti mainnya ini bagus. Beberapa laga terakhir malah relatif dia sangat perform, terutama di pertandingan terakhir ya, ketika timnya bermain 3-1 menghadapi Ferizai itu dia membawa timnya menang 3-1, banyak save, ada 1 kali dia melakukan double save, 1 kali dia jadi ada bola sundulan kemudian mantul tapi positioningnya bagus, dia bisa selamatkan. Intinya menang lah 3-1, dan ini membuat akhirnya di papan klasemen di pertandingan terakhir sekali posisinya tidak mungkin terseok ke papan bawah atau ke zona degradasi. Jadi selamat Dukak Jininya untuk berkiprah di Liga Kosovo, di kasta tertinggi sepak bola Kosovo musim depan. Ya, penampilannya juga week in week out menurut gue sangat bagus, dan sejak dia bergabung dengan Dukak Jini di Liga Kosovo itu dia selalu main sejak week pertama dia bergabung itu sampai dengan terakhir itu every single second. Ya, itu. Oke, kita lanjut ke Messilgers tadi udah. Messilgers belum ya. Jadi di pertandingan terakhir dia ini sebenarnya nggak menentukan, seperti yang gue bilang Twente sudah pasti masuk ke zona UEFA Conference League. Tapi kemarin dia tampil setelah di 3 laga sebelumnya dia mencetak 2 kali di 3 laga sebelumnya dia mencetak 2 kali kemenangan dengan 2 kali clean sheet, lalu kemudian berikutnya kalah dan terakhir juga kalah. Tapi kalahnya dari Ajax wajar karena kita tahu lah Ajax juga lagi dalam perburuan gelar kemarin, two horses racing dengan PSV, dan yang agak sedikit menjadi tanda tanya adalah dia diganti di babak yang kedua awal, jadi hanya main 45 menit, padahal nggak cedera. Ya kita nggak tahu ya ada apa, yang pasti dia hanya bermain 45 menit di fase tersebut, dan dia nanti akan main tanggal 22 menghadapi Calvin Verdong, timnya Calvin Verdong NEC Nijmegen dalam semifinal playoff UEFA Conference League. Oke, kita lanjut ke gelandang. Nah, ini ada 2, satu gelandang beneran, yang satu gelandang serba bisa ya, Eleanor Renders. Luar biasa, ini sangat luar biasa bagaimana pemain yang satu ini tampil sangat konsisten. Di 5 laga terakhir dia main sebagai starter dan main full, gak pernah digantikan bersama Pek Zwolle. Untung gak ada 1-2 pekan lagi. Kalau menang lagi mungkin dia bisa masuk juga zona UEFA Conference League Playoff dan akan main lebih lama lagi. Anyway, dia kemarin main bagus sebagai bek kanan, 2-0 clean sheet pula menghadapi Groningen. Seperti yang gue bilang tadi, sejak 6 pekan lalu dia mulai masuk atau main dari bangku cadangan. Setelah itu pekan ke 5 pekan berturut-turut dia main sebagai starter, tidak tergantikan. Jadi kalau di total termasuk kalau hanya menitnya itu 498 menit ya tanpa injury time. Tapi kan nggak mungkin tiap pertandingan nggak ada injury time-nya. Tiap satu babak minimal ada 1 menit, 2 menit. Kalau di total berarti dia 500 menit lebih main non-stop bersama Pek Zwolle sebagai bek kanan. Ya walaupun kemarin juga sempat dia mencetak gol minggu lalu kalau nggak salah. Jadi kalau buat gua kita bisa lihat ada pengganti yang sangat pas ya, kalau memang Kevin Dix dia bisa tidak bisa sembuh in time nanti tanggal 5 Juni. Gua rasa sih Eleanor Renders punya potensi dan minimal ya dipertimbangkan oleh Patrick Kluivert dan Alex Pastoor untuk bisa mengisi sisi kanan pertahanan kita. Last but not least adalah Tom Hai. Tom Hai ini gue mau ulas bukan hanya dari hasil pertandingan terakhir karena itu sudah tidak menentukan lagi, belibet ya. Di mana di pertandingan terakhir
sebenarnya mainnya bagus kalau kita lihat Almer City, mungkin karena udah lepas, udah nggak ada beban lagi, dalam arti mereka sudah pada degradasi menghadapi AZ Alkmaar, tim papan atas, main satu sama, bahkan mereka unggul terlebih dahulu, dan Tom Hai main 90 menit, ya sesuatu yang tidak selalu sering dilakukan oleh Tom Hai, mengingat ada isu soal endurance dia atau daya tahan dia, tapi dia main 90 menit di partai terakhir. Timnya sudah degradasi, dan ini menjadi diskusi yang menarik ya, kemana dia akan berlabuh musim depan. Ada yang mengatakan isunya Persija sedang mencoba meminang dia. Tapi kalau buat gua, Tom Hai masih layak untuk bermain di Eropa, apakah di Eredivisie atau even Eerste Divisie, it's okay, atau bahkan Liga Belgia ya. Joao Pelopessi sendiri bermain di kasta kedua sepak bola Liga Belgia, sepak bola profesional di SK Lommel ya, walaupun dipinjamkan, dan bagus-bagus juga, bahkan menjadi bintang buat tim nasional kita gitu. Jadi kalau buat gua, terlepas dari Tom Hai nanti timnya ya sudah pasti degradasi, lebih baik menurut gua untuk 1-2 tahun ini dia bermain di Eropa. Nah, buat kalian, apa pendapat kalian soal masa depan Tom Hai? Apakah kalian setuju kalau dia merapat ke Liga 1 yang diisukan ke Persija, atau menurut kalian dia lebih lebih pas untuk bermain di Eropa? Dan last but not least, gue mau minta kalian, untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Bukan apa-apa, supaya untuk mencegah gue akan mencoba buat kalian yang komen itu yang subscribe, supaya tidak dibanjiri dengan spam judul yang cukup mengganggu ya. Jadi gue nggak capek hapusin satu-satu ya. Terima kasih atas partisipasinya, atas bantuannya, dan juga terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Semoga kalian dinaungi kesehatan dan selamat menjalani aktivitas hari Senin di minggu ini. Terima kasih teman-teman semua. Adios.